Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan bahas tentang determinan dan inverse metrik untuk ordo 2x2 dan ordo 3x3. Apakah tampilan PowerPoint-nya sudah jelas? Sudah. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sudah ambil screenshot kan tadi di awal? Sudah, oke. Sudah. Kita lanjutkan pembahasannya. Nah, ini adalah bagaimana cara untuk menentukan determinan metrik untuk 2x2. Jadi nanti jika ada sebuah metrik, ini yang ordo 2x2 dengan anggota A, B, C, dan D, maka determinan metriknya, simbol determinan itu mirip simbol nilai mutlak. Cara mengerjakannya nanti A kamu kalikan dengan D, ini dikalikan D, dikurangi B dikalikan C. Ini untuk mencari nilai dari determinan. Contohnya seperti ini. Jadi misalkan ada metrik A, anggotanya adalah 6, 3, 4, dan 5. Jika ditanya determinannya, ditanya determinan metriknya, maka seperti rumus yang sebelumnya, 6 kita kalikan dengan 5 dikurangi 3 kali 4. Seperti ini ya, 6 kali 5 min 3 kali 4. Hasilnya adalah 18. Oke. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Gampang ya. Tidak. Oke. Sekarang masuk ke inverse metrik. Untuk inverse metrik 2x2, rumusnya adalah 1 per determinan dikalikan dengan, ini bisa kita sebut sebagai adjoint, disingkat ADJ. Tapi ini untuk adjointnya yang 2x2. Nah, kalau adjointnya di ordo 2x2, oh ya, sebelumnya simbol untuk inverse itu metriknya diberi pangkat min 1. Nah, untuk adjoint aturannya adalah A dengan D ini kamu tukar posisinya. Jadi A pindah ke D, D-nya pindah ke A. Kemudian untuk B dan C kamu kalikan dengan negatif 1. B sama C dikalikan dengan negatif 1, sehingga adjointnya menjadi D min B min C dan A. Oke. Ini rumusnya, penerapannya seperti ini. Jadi ada metrik di sini, metrik A, anggotanya 4, 5 dan 6. Yang ditanya adalah inverse metrik A. Maka kita cari dulu determinannya pakai rumus determinan. A kali D dikurangi B kali C. Hasilnya dapat min 1. Nah, rumusnya inverse tadi kan 1 per determinan. Ini nilai determinan. Nah, ini adjoint. Adjointnya tadi A sama D kita tukar posisinya. Oke, di sini A sama D kita tukar posisi sehingga berubah menjadi 6 dan 4 di sini. Min 6, ini 4. Kemudian B sama C ini dikalikan negatif 1, sehingga munculnya adalah min 5 dan min 5. Oke, kalau sudah, berarti 1 dibagi min 1 kan hasilnya min 1. Nah, min 1 ini tinggal dikalikan ke 6, kemudian dikalikan ke min 5, dikalikan min 5, dan dikalikan ke 4, sehingga inilah yang disebut dengan inverse metrik A. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas kita lanjut ke rumus berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana caranya mencari nilai X atau mencari nilai dari metrik X. Cuman di sini
itu ada dua rumus, dikarenakan kemarin kita sempat membahas bahwa di metrik sifat komutatif itu tidak berfungsi. Jadi kalau ada A dikalikan B, metrik A kali metrik B itu tidak sama hasilnya dengan metrik B dikali metrik A. Sehingga fungsi yang seharusnya seperti ini, misalkan ada 2x itu sama dengan 4, maka x nya adalah 4 dibagi 2, sehingga x nya kita tahu nilainya adalah 2. Meskipun kita balik, x nya ada di depan seperti ini, x2 itu sama dengan 4, maka nilai x nya itu tetap sama saja dengan 2. Ini untuk perkalian biasa. Jadi x nya ada di depan atau ada di tengah seperti ini, maka hasilnya akan tetap saja sama, hasilnya tetap 2. Mau dibolak-balik tetap 2. Cuman untuk di metrik, karena dibolak-balik seperti ini tidak boleh, A kali B itu tidak sama dengan B kali A, maka untuk mencari nilai metrik x caranya ada 2. Kalau AX berarti x nya ada setelah A, maka rumus yang digunakan mencari metrik x adalah inverse A dikalikan B ya. Kemudian jika x dikali A berarti x nya itu ada di sebelum A, maka rumusnya berubah menjadi B dikali A inverse. Ini silakan dihafal atau difahami. Pokoknya kalau A ada di depannya X, berarti A inverse-nya ada depannya B. Kalau A ada di belakang X, berarti A inverse nanti akan ada di belakangnya B. Jelas sampai sini? Nah, untuk AX sama dengan B, XA sama dengan B, ini nanti kalau sudah dihitung, saran Bapak mungkin supaya gak bingung, bisa ditentukan inverse-nya terlebih dahulu. Jadi kalau inverse sudah, baru kalian kalikan dengan yang setelah sama dengan. Nah, kalau di contoh soal ini, pembuat buku dia mengalihkan terlebih dahulu adjoin dengan metrik yang diketahui, baru nanti setelahnya dikalikan dengan 1 per determinan. Ini tidak ada masalah karena nanti dikalikannya dengan sebuah konstanta. Jadi mau metriknya dulu yang dioperasikan baru ke konstanta tidak ada masalah, atau konstanta dengan adjoinnya sehingga jadi inverse baru ke metrik yang diketahui juga boleh, tidak ada masalah ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada. Oke, ini ada latihan soal, boleh kalian screenshot. Sudah, Pak. Sudah. Oke, ini di screenshot juga. Oke, untuk soal yang ini apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas apa yang ditanya? Sudah jelas? Itu nentuin pH keseluruhan tiap-tiap anak. Ya, menentukan determinan dari setiap metrik. Nah, di sini metrik B itu anggotanya adalah nilai pH 1 dan 2 punya Cecep dan Doni. Jadi nanti lihat di sini. pH 1-nya Cecep berapa? Lihat, cari nama Cecep, pH 1 mana? Yang hijau, berarti nilai berapa? Kamu tulis. Nanti kalau sudah ditulis kan jadi metrik 2 kali 2 ini. Nah, baru kamu cari determinannya. Oke, sudah paham? Ya, Pak, paham, Pak. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke determinan metrik 3 kali 3. Nah, untuk determinan metrik 3 kali 3 kita punya dua cara. Yang pertama adalah kita duplikat untuk kolom 1 dan kolom 2. Kita tulis ulang di sini.
sehingga di sini muncul A, muncul B, muncul D, di sini E, kemudian G, dan di sini ada H. Nah, di sini nanti untuk yang biru ini dikalikan positif 1, sedangkan untuk yang kuning ini dikalikan dengan negatif 1, sehingga di sini munculnya A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H min ini dikali C, E, dan G. Ini dalam kurung gini ya, atau misalkan ini sudah dikali dengan C, nggak apa-apa, terserah kalian menghitungnya. Yang penting konsepnya tidak salah ya. Ini pengurangannya nanti min A boleh, kalikan F sama H, atau dikalikan dulu baru kalikan min, tidak ada masalah juga ya. Ini min A F H kemudian min B D I. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kamu ambil baris pertama saja, kamu letakkan seperti ini, 2 min 1 kemudian 3. Nah, di sini dikalikan dengan plus 1. Yang ini kalikan min 1, yang ini dikalikan plus 1. Nah, plus ya, berarti jadi 2. Ini tetap jadi min, dengan min nanti jadi plus. Kemudian determinan angka-angka ini didapat dari, kalau dari baris 1 kolom 1, berarti yang kamu gunakan adalah yang kolom 2 dan kolom ketiga. Sama ya. 1 1 min 2 1 1 1 min 2 1. Tapi kalau yang digunakan adalah yang untuk baris pertama kolom kedua, maka untuk mengisi determinannya kamu ambil dari urutan kolom pertama baru kolom ketiga. Begitu juga untuk yang 3 ini kan baris 1 kolom 3, berarti min 2 1 min 1 dan min 2 ini didapat dari kolom pertama dan kolom kedua. Oke, nanti kalau sudah disusun untuk angka-angkanya baru dihitung determinannya berapa, kamu cari seperti ini. 1 kali 1 dikurangi 1 kali min 2, seperti ini. 1 min 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk dua cara determinan ini? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke minor. Nah, di minor ini coba kalian perhatikan, di situ ada M11 sampai M33. Itu semuanya harus kalian cari. Cara penulisannya Bapak sarankan seperti ini juga. Jadi kalian susun ke bawah M1 sampai M13, M21 sampai 23, 31 sampai 33. Untuk mempermudah nanti ketika mau mengerjakan inverse. Untuk misalkan kita ambil di M12. M12 ini maksudnya baris pertama, kolom kedua kita hapus. Nah, yang dicari determinannya adalah anggota yang tersisa. Ini D, F, G, dan I. Ya. D, F, G, dan I. Sama halnya misalkan di M31, berarti kita akan menghapus baris ketiga. Baris ketiga dihapus dan kolom pertama. Nah, sisanya ini yang kita cari determinannya, B, C, E, dan F. Nah, ini belum Bapak ganti. Nanti ini diisinya dengan B, ini diisi B, ini diisi C, kemudian ini baris ketiga kolom 1 sudah dihapus, sisanya ini E sama F. Nah, ini ganti E dengan F. Ini belum Bapak ganti ini. Ya, nanti seperti itu ya. Jadi kalau baris ketiga kolom pertama ya itu yang dihapus. Setelah dihapus sisanya masukkan B, C, E, F seperti ini ya. Oke, itu untuk minor. Selanjutnya
untuk penerapannya seperti ini. Jadi kalau di sini ada M13, maka di sini kita hapusnya baris pertama kolom ketiga, sehingga dipakai 2, 3, min 1 dan 2 seperti ini ya. Nah, baru dicari determinannya berapa, dikalikan, dikurangi, ini dikalikan juga. 2 kali 2 4, 3 kali min 1 itu min 3, karena dikurangi min ketemu min jadinya positif di sini. Oke, itu untuk minor, berarti hasilnya adalah 7. Oke, sekarang untuk yang kofaktor. Kofaktor itu disimbolkan dengan alfa IJ. IJ ini tergantung baris dan kolom. Nah, nanti cara menghitungnya cukup hasilnya minor tadi yang sudah kita cari dikalikan dengan min 1 pangkat I ditambah J. Yang berwarna putih ini pangkatnya positif. Jadi nanti pangkatnya genap. Sehingga nanti min 1 kalau pangkat genap berarti nanti jadinya 1. Berarti nilainya tetap sesuai dengan nilai minornya. Beda dengan yang berwarna kuning. Kalau yang berwarna kuning ini kalau dijumlahkan kan jadi bilangan ganjil. Sehingga nanti di sini hasilnya adalah min 1. Berarti untuk yang berwarna kuning ini nanti hasil minornya harus dikalikan dengan min 1. Ya, jadi contohnya seperti ini. Nah, ini yang M12. M12 ini kan kalau dijumlahkan jadinya pangkat ganjil. Setelah kita cari minornya kita dapatkan hasilnya adalah 6. Nah, karena 1 tambah 2 ini nilainya 3 berarti ganjil. Ya, karena ganjil berarti hasil minor ini dikalikan dengan min 1, sehingga 6 kalikan min 1 hasilnya adalah min 6. Seperti ini ya. Sama halnya dengan yang M21, hasilnya kan min 2. Karena ini pangkatnya ganjil berarti jadi min 1. Min 1 kalikan min 2 hasilnya adalah 2. Jadi semua yang berwarna kuning ini nanti harus dikalikan min 1 dulu minornya. Untuk yang berwarna putih tidak perlu dikalikan min 1, cukup ditulis kembali hasil minornya. Nah, kalau kofaktor sudah kalian tulis semua dengan lengkap, berarti kalian bisa menyusun yang namanya A join A. Tinggal menyalin saja. Tadi hasilnya kofaktor 11 sampai kofaktor 33 apa saja, tinggal kamu tulis sesuai tempatnya ini. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 dan 33. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Kemudian ini cara menghitungnya. Jadi hanya tinggal menyalin saja kofaktornya. 6 min 2 min 3, ini min 2, ini min 3 saja ya. Nah, inverse metrik rumusnya sama. Jadi untuk A inverse itu rumusnya tetap A join dibagi determinan. Penerapannya begini. Ini ada metrik A dengan ordo 3 kali 3. Jadi yang dicari adalah A joinnya dulu. Nah, ini A joinnya sudah ketemu. Caranya mencari anggota-anggota kofaktor berapa. Kalau mencari kofaktor sudah otomatis mencari minor.
Kemudian kita cari determinan. Nah, kalau sudah, maka tinggal dihitung. Nah, A join A ini kan sama dengan 1 per determinan, sehingga nanti jadinya kan di sini nilainya adalah min 2. Berarti jadinya min, ini min ya, min 1 per 2. Nah, min 1 per 2 ini kamu kalikan dengan semua anggota A joinnya. Berarti nanti di sini jadinya adalah min ketemu min jadi plus, berarti 7 per 2. Ini jadi min 6 per 2 berarti jadi 3 dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan inverse matrixnya. Jelas sampai sini? Ya, Pak. Nah, silakan di screenshot dulu. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Materi terakhir. Nah, di materi terakhir ini kita sudah biasa mengerjakannya, cuman dulu kita mengerjakannya dengan cara eliminasi dan substitusi saja. Jadi kalau ada persamaan linear 2 variabel seperti ini atau 3 variabel, kalau 3 variabel biasanya ditambah z nanti. Nah, ini biasanya kita hitungnya mencarinya pakai eliminasi dan substitusi. Sekarang kita menyelesaikannya dengan menggunakan metrik. Nah, caranya kamu susun dulu. Yang paling pertama ini x dulu. Yang variabel x letakkan di depan, setelahnya y, setelahnya z. Ingat urutannya ya. Jadi x dulu, kemudian y, yang terakhir adalah z kalau nanti ada 3 variabel. Kalau sudah diurutkan semua, maka kita tulis sekarang angkanya. Berarti kalau ini 3, kita tulis di sini 3, kemudian 2, kemudian 2 dan 5. Nah, sesuai urutan, maka ini nanti isinya adalah ini x, ini y. Kalau ada lagi nanti di sini z. Ya. Nanti yang ini sama dengan hasil akhirnya itu. Ya, 46.000. Dan yang di bawah itu 60.000. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang perlu dicari untuk menentukan nilai x dan y atau z adalah determinan saja. Determinan itu pakai yang rumus ini. Nah, ini pakai determinan. Nanti dipakai untuk determinan. Jadi 3, 2, 2 dan 5 dicari determinannya. Setelah ketahuan determinannya, ini berarti D. Ini adalah D. Nah, untuk dx ini untuk x kan tadi ada di kolom pertama di awal. Berarti yang baris di kolom pertama ini kamu ganti dengan hasilnya. Ini kan yang pertama kan tadi 32. Ini 32 ya. Kita ganti dengan hasil, berarti 46.000 sama 60.000 seperti ini. 46.000, 60.000. Kalau y untuk dy berarti yang diganti adalah kolom kedua. Maka kolom keduanya diganti 46.000 dan 60.000. Begitu juga dengan dz nanti. Kalau dz nanti berarti yang diganti adalah yang ini kolom pertama, kedua. Nah, ini yang diganti dengan hasilnya nanti di kolom ketiga ini. Ya, kolom pertama dan kolom kedua tetap, tapi kolom ketiganya diganti dengan hasil seperti ini juga. Nah, kalau sudah ketemu semua nilai-nilainya, ini dx, ini dy, ya ini dx, kemudian ini nilainya untuk dy. Nah, nanti kita cari nanti kita cari dulu nilai x-nya. Nah, untuk mencari nilai x berarti dx, ini kan dx. Dx-nya dibagi dengan d biasa. Sehingga kita dapat nilainya adalah 10.000. Maka nilainya x adalah 10.000. Nah, nanti kalau ditanya y, berarti nanti carinya adalah dy dibagi d. Kalau dz
Berarti ini nanti fungsinya untuk mencari nilai Z. Maka nilai Z-nya adalah DZ dibagi dengan D. Seperti ini rumusnya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah jelas semua? Ya, Pak. Oke, kalau sudah yakin sudah jelas, materinya selesai. Sebelum kalian meninggalkan Google Meet, ini, silakan kalian melakukan screenshot mandiri masing-masing. Nanti kalau sudah melakukan screenshot, kalian boleh keluar dari Google Meet-nya. Oke, sekian dari Bapak. Jika ada salah kata maupun maupun perilaku, Bapak minta maaf. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.